Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ervina Serina dengan NPM 2020510137. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai studi kasus yang telah saya baca, yaitu membahas tentang analisis jabatan sebagai dasar rekrutmen untuk peningkatan kinerja supervisor. Yang dimana studi kasus ini berlokasi di PT Sukses Anugrah Sejahtera. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang perusahaan ini. PT Sukses Anugrah Sejahtera atau yang bisa disingkat dengan PT SAS adalah salah satu perusahaan jasa fasilitas nasional di Indonesia yang menyediakan jasa profesional seperti cleaning service, security service, pest control, dan handling serta manage people. Perusahaan ini menunjukkan bahwa kinerja supervisor di PT SAS buruk disebabkan oleh proses rekrutmen yang tidak sesuai dengan analisis jabatan. Dari sisi bisnis PT SAS ini memiliki pertumbuhan sales yang cukup baik, namun tidak dibarengi dengan kemampuan supervision operasional untuk mempertahankan portofolio bisnisnya. Sehingga pertumbuhan bisnis yang ada menjadi tidak signifikan karena penjualan tahunan yang tinggi dan dibarengi dengan banyaknya kontrak bisnis yang berakhir. Pada tahun 2013, kontrak yang berakhir sebesar 12% dan pada tahun 2014 kontrak berakhir sebesar 15% dan juga pada tahun 15 kontrak berakhir sebesar 13%. Secara rata-rata maka disimpulkan bahwasannya portofolio bisnis yang berkurang sebesar 13% lebih dari 10% setiap tahunnya. Penyebab pemutusan kontrak atau lost contract disebabkan karena faktor kualitas pelayanan yang buruk dibandingkan dengan faktor eksternal yang bersumber dari klien atau customer. Seperti ketidakmampuan penyesuaian perusahaan dalam budget tahunan, perubahan kebijakan outsourcing, dan sebagainya. Pada tahun 2013, rendahnya kualitas kontribusi pada pemutusan kontrak sebesar 8%. Pada tahun 2014, berkontribusi sebesar 10%, dan pada tahun 2015 berkontribusi sebesar 10%. Hal ini menunjukkan bahwasannya kinerja PT SAS yang menjadi tanggung jawab supervisor ini menunjukkan bahwa kinerja PT SAS yang menjadi tanggung jawab supervisor ini masih rendah. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam proses rekrutmen yang ditunjukkan dengan kesenjangan yang besar antara on-train supervisor yang seharusnya diharapkan dapat bekerja dengan baik. Ternyata lebih banyak yang memiliki kinerja yang buruk. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya kinerja supervisor yang direkrut oleh PT SAS tidak sesuai dengan harapan manajemennya dikarenakan hasil penilaian kinerja yang dilakukan memiliki nilai yang buruk yang disebabkan karena proses rekrutmen yang tidak selektif. Jadi menurut pandangan saya bahwasanya rancangan kualifikasi yang digunakan untuk melakukan proses rekrutmen supervisor frontliner pada PT SAS ini berbeda saat sebelum dan juga sesudah dilakukan analisis jabatan. Rendahnya kinerja supervisor frontliner PT SAS dapat disebabkan oleh proses rekrutmen yang tidak sesuai dengan analisis jabatan. Hal ini terlihat dari kualifikasi rekrutmen supervisor frontliner PT SAS sebelum analisis jabatan yang hanya melihat dari sisi karakteristik sebagian saja. Sedangkan kualifikasi supervisor frontliner PT SAS dari hasil analisis jabatan berisi tentang informasi mengenai pengetahuan, keahlian, dan juga sikap yang harus dimiliki. Untuk menghasilkan kinerja karyawan yang tinggi, perencanaan sumber daya manusia yang profesional merupakan hal yang penting paling utama harus dilakukan. Perusahaan harus memilih sumber daya manusia tepat untuk setiap jabatan perusahaan. Ketetapan ini sangat dipengaruhi oleh proses rekrutmen yang dilakukan perusahaan. Keberhasilan dan efektivitas proses rekrutmen ditentukan dari beberapa faktor. Salah satunya adalah kesesuaian kriteria dalam seleksi pada proses rekrutmen terhadap spesifikasi jabatan yang terdapat dalam analisis jabatan tersebut. Apabila informasi di dalam analisis jabatan tidak berjalan dengan proses perencanaan rekrutmen karyawan, maka kecenderungan perusahaan untuk mengalami kegagalan dalam proses rekrutmen akan terjadi. Nah, berikut penjelasan dari saya mengenai studi kasus analisis jabatan pada perusahaan PT Sukses Anugrah Sejahtera. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami
dan juga dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.